Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pengusaha ini membuang pakaian robek yang dijahit ibunya, lalu dipungut kembali dan tak disangka, faktanya membuat orang tercengang. Suatu hari, Zaki mengalami kecelakaan mobil. Untungnya kecelakaan itu tidak parah. Dia hanya mengalami luka terkilir. Ketika membawa mobilnya yang rusak di bengkel, tiba-tiba dia sadar bahwa rumah orang tuanya tidak jauh dari bengkel tersebut. Dan karena sudah cukup lama tidak menjenguk mereka, dia pun mampir ke rumah orang tuanya. Zaki mampir ke rumah orang tuanya dan menginap semalam. Keesokan harinya saat akan pulang, dia melihat pakaian robeknya kemarin telah dijahit oleh ibunya. Zaki sedikit tersentuh dan kemudian bergumam, "Uangku banyak, nanti dibuang saja sesampainya di rumah." Namun karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Zaki pun lupa sesampainya di rumah. Dia mengenakan pakaian yang ditambal ibunya itu dan pergi ke berbagai jamuan. Bahkan berhasil mencapai kesepakatan bisnis besar yang sudah lama ditunggu-tunggu. Setelah sibuk sampai malam, tiba-tiba dia baru menyadari masih mengenakan pakaian yang ditambal ibunya. Kemudian dia melepas pakaian itu dan dibuang di tong sampah. Keesokan paginya, bisnis yang dibicarakan kemarin secara resmi ditandatangani. Klien bertanya kepadanya, "Mengapa pakaian tambal yang Anda kenakan kemarin itu tidak dipakai lagi hari ini?" "Oh, pakaian itu mau dicuci," sahutnya tersenyum malu. Klien besarnya itu menepuk pundaknya dan berkata, "Anda mungkin tidak tahu, kami menandatangani kontrak dengan Anda karena melihat tambalan kecil pada pakaian yang Anda kenakan. Dari pakaian itu kami dapat menilai bahwa Anda adalah orang yang sederhana dan pekerja keras. Bagi kami, sosok orang yang sederhana dan pekerja keras itu jelas merupakan mitra terbaik." Saat pulang ke rumah, Zaki mencari pakaian tambal itu dari tong sampah. Dia mencucinya dan digantung di sudut lemari yang tidak mencolok. Siapa tahu nanti berguna, gumamnya. 1 minggu berlalu, suatu pagi saat akan berangkat kerja, Zaki didatangi 2 petugas polisi. Ternyata pada malam minggu lalu, salah satu kliennya diculik dan dihabisi. Kawanan penculik ditangkap malam itu juga. Selama interogasi, mereka mengaku bahwa mereka awalnya ingin menculik Zaki. Jadi pagi ini polisi menemui Zaki untuk mengingatkannya. Sontak saja Zaki tercengang mendengarnya dan bertanya kepada polisi, "Lalu mengapa mereka akhirnya tidak menculikku?" "Karena mereka melihat Anda mengenakan pakaian yang ditambal, lalu menduga Anda tidak sekaya yang dibayangkan. Mereka berpikir tidak mungkin seorang pengusaha kaya memakai pakaian yang ditambal," kata polisi. Perasaan Zaki bergejolak tak menentu setelah mendengar keterangan polisi. Tak disangka tambalan yang tak terduga itu telah menyelamatkan nyawanya. Setelah petugas polisi pergi, Zaki segera mengambil pakaian itu. Dia mengelus jahitan di pakaiannya sambil membayangkan wajah ibunya. Dan tanpa bisa ditahan, dia pun menangis seperti anak kecil. Kasih ibu itu bagaikan tetesan air mata. Meski tak bersuara tetapi bisa meresap sampai ke relung hati yang kering. Dia biasa-biasa saja tetapi mengandung sebuah keagungan yang luar biasa. Terkadang ibu adalah setetes obat yang mujarab, dapat menyelamatkan jiwa orang yang kritis. Terkadang kasih ibu bagaikan seberkas cahaya penuntun di lautan kehidupan, menuntun kita keluar dari kegelapan, mengikuti cahaya terang. Siapa yang bisa mengukur dan benar-benar bisa membalas jasa dari kasih ibu yang mulia ini? Jadilah anak yang berbakti, sering-seringlah pulang menjenguk kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.